senang rasanya bisa menyapa kembali teman-teman semua pendengar setia podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Kali ini di episode ke-30 kita akan melanjutkan obrolan dari episode yang lalu. Teman-teman udah dengar semua belum ya episode ke-29? Kalau belum, saya sarankan supaya dengerin dulu ya episode tentang persiapan belajar membaca tersebut. Kalau sudah, wah pasti penasaran kan? Gimana sih teknis tahap demi tahap belajar membaca ala metode Charlotte Mason? Hari ini saya akan ngobrol bareng dengan Ellen Christie saja yang akan hadir bersama anak-anaknya untuk praktik membaca. Langsung aja ya, saya persembahkan episode terakhir dari podcast ini untuk tahun 2020. Di episode yang lalu kan kita udah bahas lengkap ya soal persiapan apa sih yang perlu dilakukan untuk menyiapkan anak belajar membaca. Nah, teman-teman pendengar nih pasti terus bertanya-tanya kan kemarin itu. Terus teknik ngajarin bacanya tuh gimana gitu. Soalnya kan teknik ngajarin baca ini lumayan variatif ya yang beredar di luaran ya. Ada yang pakai flashcard, ada yang pakai metode mengeja, terus metode suku kata gitu. Wah, macem-macem gitu kan. Nah, tentunya hari ini sih kita spesial ya mau ngebahas soal teknik belajar membaca ala Charlotte Mason itu seperti apa. Nah, kebetulan kalau anak-anakku dulu itu belajar bacanya memang otodidak semua gitu. Tapi aku tahu nih Mbak Ellen dulu kan semua anaknya dilatih membaca pakai metode CM ya. Benar ya Mbak? Iya, jadi ya prinsipnya kalau anak sudah sejak usia prasekolah kemudian bisa otodidak baca sendiri, ya bukan berarti sesi belajar membacanya tidak ada ya, tetap ada gitu. Hanya kemudian kan tidak mulai dari memperkenalkan alfabet. Gitu hanya kan. membaca lantang gitu ya, meneruskan pembacaan lantang aja sih sebenarnya, tapi tidak mulai dari awal. Ya, lebih ke meningkatkan keterampilan membacanya. Betul. Kalau anak-anakku memang tidak ada yang pas usia prasekolah sudah bisa baca sendiri gitu. Jadi akhirnya ya baru belajar membaca secara terstruktur pas sudah mulai masuk sesi akademis itu. Waktu itu kalau Vima itu umur 7 tahun ya, kurang lebih sama sih, Gandhi juga. Mereka memang belum bisa baca, tapi mereka relatif sudah kenal alfabet. Jadi aku juga sesinya tidak mulai dari memperkenalkan alfabet gitu. Kalau anak usia prasekolah biasanya banyak yang udah kenal alfabet ya sebenarnya ya. Jadi itu alfabet itu mereka sudah pelajari sendiri secara informal. Jadi nggak pernah aku berikan sesi khusus juga tentang A, B, C, D, E gitu, enggak ya. Jadi lebih ke pas santai-santai kalau memang momennya memungkinkan aku suka tebak-tebakan. Misalnya kan aku punya kakak namanya Ari kan, jadi aku tanya ke mereka, kalau Om Ari itu namanya itu berarti huruf depannya apa ya gitu. Terus mereka kan bilang Ari, berarti A ya mah gitu. Nah jadi lebih kayak santai-santai gitu dan nggak dijadwalkan gitu. Kalau melihat ada momennya aja. Kalau huruf depan udah bisa, kadang-kadang ku kasih tebakan huruf belakang gitu kan. Misalnya kalau nama Ellen, namanya Mama. Kalau Ellen itu berarti huruf belakangnya apa gitu. Terus mereka bilang, Ellen, ya Mah ya gitu. Nah kan, jadi lisan aja gitu. Terus mereka sudah kenal alfabet dan bunyi-bunyinya itu lebih karena main-main ya. Mereka dulu suka main di salah satu website anak-anak yang ada perkenalan alfabet A sampai Z gitu kan. Jadi mereka kalau pas ada sesi main-main komputer gitu untuk main games edukatif gitu, mereka mengunjungi website itu terus main huruf A sampai Z, terus ada bunyi-bunyinya itu apa, sehingga mereka paham, oh ternyata huruf-huruf ini tuh bunyi ya gitu ya, lambang dari bunyi gitu. Nah, jadi ya pas memulai pelajaran membaca, aku tinggal melanjutkan dari situ karena mereka sudah tahu alfabet dan tahu bunyi-bunyinya. Tapi ini fondasi ya, kalau anak belum tahu alfabet dan bunyi-bunyinya, ya berarti sesi membaca harus dimulai dari situ. Tapi berarti bisa dimulai dari masa prasekolah juga kalau memang anak sudah mau ya mengenal alfabet ini ya. Tapi nggak dijadwalin ya. Betul. Artinya
sesuka-sukanya mereka aja. Kalau mereka mau, ya silakan. Kalau mereka bilang aku mau main yang lain, ya udah nggak usah dijadwalkan. Terus kalau sudah bisa nih alfabet, nah lalu apa tahapan selanjutnya? Kalau tahapan selanjutnya ya seperti dibilang CM ya, jadi perkenalkan kepada anak tentang tulisan sebagai lambang dari ide-ide. Makanya kan CM menekankan kalau belajar baca jangan pakai text drilling ya, drilling hanya sekedar membunyikan suku kata tanpa makna gitu. Kayak babi bu Babi bebo bu gitu ya. bebo, Iya, taci iya. cu ceco, ya itu nggak usah dipakai kalau kata CM ya. Karena anak jadi nggak paham bahwa tulisan itu adalah lambang dari makna. Jadi lebih harus langsung kita kasih tahu ke anak bahwa teks itu tuh ada artinya. Makanya kan CM menekankan anak belajar baca itu ya sejak awal juga pakai living text istilahnya ya. Jadi harus teks yang hidup, yang dia bisa membayangkan dalam kepalanya gitu. Memunculkan imaji mental di dalam dirinya. Nah, pilih teks yang sastrawi ya istilahnya ya. Nah, aku kalau dengan Vima itu aku mulai dari teks lagu sih, jadi lagu Bintang Kecil gitu. Dulu aku ngajarin Vima tuh seingatku dari lagu Bintang Kecil. Terus kalau pas Gandhi dulu pas pertamanya aku kayaknya pakai teks Balonku Ada 5. Jadi mulai aja dari teks yang anak sudah akrab karena Sudah itu familiar akan ya. memudahkan dia untuk cepat membacanya gitu. Dan kan penting untuk membuat anak merasa dia mencapai sesuatu gitu loh. Jadi kalau tahap awal buatlah seringan mungkin tantangannya sehingga anak itu merasa bahwa membaca itu menyenangkan dan mudah gitu. Jadi ya gitu, misalnya kita mulai dari lagu Bintang Kecil ya waktu Vima dulu. Jadi pakai flashcard sendiri ya, seperti CM juga kan menyarankan begitu. Jadi kertas HVS aku gunting ya, jadi kotak-kotak gitu kan kecil-kecil. Terus di tiap potongan kertas aku tulisi pakai spidol yang tebel itu kan. Jadi kalau bintang kecil kan berarti aku tulis di satu kotak itu tulisan bin. Kotak lainnya tulis tang. Terus kotak berikutnya ke, lalu kotak berikutnya cil. Jadi kan ada 4 flashcard ya. Bin, tang, ke, cil gitu. Terus aku tunjukin ke Vima karena dia udah kenal alfabet kan. Jadi kan dia udah tahu nih ini be. Jadi aku nggak tanya ini apa Vim, ini apa Vim, ini aku nggak tanya gitu. Langsung aku kasih tahu. Ini be, ini i, ini en. Ini kalau disambung jadi bin. Aku bilang gitu kan. Ngomongnya pelan-pelan aja. Oke, jadi aku tanya, apa ini tadi bunyinya? Terus dia jawab bin. Oke, terus ini ada teh, ada a, ada en, ada ge. Kalau en sama ge ini kalau disambung jadi eng gitu. Jadi ini bacanya tang. Coba, apa ini tadi bacanya? Tang. Oke, terus aku sambungin tuh flashcard bin dengan flashcard tang. Ini kalau disambung jadi bacanya apa Vim gitu kan. Ini tadi apa? Bin gitu kan ya kan. Terus ini apa? Tang. Jadi kalau disambung jadi bacanya apa Vim? Bintang ya kan gitu kan. Nah, dia kan merasa senang tuh karena sudah bisa membaca membaca bintang gitu kan. Oke, jadi kalau udah oke ini kita simpen ya. Sekarang ini flashcard berikutnya nih. Ini ke, ini e. Jadi bacanya ke. Terus yang ini ce, ini i, ini o. Bacanya cil. Jadi kalau disambung bacanya apa? Kecil gitu kan ya. Langkahnya sama lah kayak tadi. Nah, udah. Terus habis itu, oke, sekarang Mama kocok ya kartunya ya. Flashcardnya Mama kocok. Oke, sekarang coba kamu tata sendiri bintang kecil gitu kan. Nah, terus dia nata bintang kecil. Coba dibaca bintang kecil ya, jawab gitu kan. Oke, gitu kan. Terus habis itu aku kocok lagi terus kan. Coba Mama mau sebut kamu kumpulin kecil. Bintang. Nah, dia nata-nata gitu sih. Nah, kalau sudah selesai berarti dia sudah bisa baca bintang kecil. Jadi selesai untuk hari pertama. Itu sesi pertama paling ya cuma 5 menit ya. Nggak lama kok kayak gitu.
Jadi ini sebenarnya semacam gabungan dari berbagai metode-metode membaca lain ya. Jadi kan ada kayak dia baca suku kata, ada proses mengejanya juga, ada bikin flashcardnya juga gitu ya. Cuman poin pentingnya adalah dia harus pendek dan bermakna ya. Iya, iya, iya. Dan itu tadi kan penting sekali anak bisa membayangkan kata bintang kecil itu di dalam kepalanya. Jadi kita akan lebih mudah gitu loh. Kalau anak kan sudah sering nyanyi lagu bintang kecil ya. Jadi dia di kepalanya udah ada imaji bintang kecil. Terus nggak perlu panjang-panjang juga ya waktunya ya. Pendek-pendek aja lah, short lesson ya, balik lagi ya. Balik short lessons. Dan ini loh yang sering kali orang tua terjebak itu kan biasanya seneng kalau melihat anaknya tuh antusias gitu ya. Kalau belajar baca kan, kayaknya masih antusias nih. Kita tambah yuk waktunya gitu. itu jebakan yang perlu kita hindari sih, karena walaupun anak masih senang, masih mau, bukan berarti kita harus memperpanjang sesi belajar membacanya. Karena kan sesi akademis dalam perspektif CM itu bukan supaya anak cepat-cepat pinter, cepat-cepat bisa gitu. Tapi lebih ke arah mentraining dia, membiasakan dia untuk punya persepsi bahwa belajar itu ringan kok, belajar itu mudah gitu. Dan itu penting lebih banget baik pendek tapi konsisten. Jadi tiap hari 5 menit, 5 menit, 5 menit daripada sehari ini bisa setengah jam. Terus besoknya anak capek, terus nggak mau gitu kan. Nah, kita nggak boleh begitu. Jadi 5 menit aja. Jadi anak merasa, oh gampang ya ternyata belajar itu. Kata kuncinya sama seperti pelajaran akademis yang lain ya sebenarnya. Intinya melatih habit of attention-nya anak juga ya. Jadi kalau memang anak baru belajar baca gitu kan biasanya masih kecil ya, memang nggak boleh dikasih waktu yang panjang-panjang karena tingkat fokusnya mereka juga masih belum terlalu panjang ya. Jadi 5 menit Betul. cukup, yang penting konsisten ya, kata kuncinya itu kan, balik lagi konsisten gitu. Iya, konsisten, dan itu berarti basisnya bukan perasaan ya, suka nggak suka gitu. Kalau basisnya perasaan nanti kan bisa berubah-ubah kan, kalau pas misalnya anaknya lagi suka terus diperpanjang, Ya, nanti betul. anaknya nggak suka terus ya udah nggak usah ini sesi dulu gitu. Apalagi kalau anaknya sampai tantrum nggak mau, aku maunya main sekarang, nah. Terus akhirnya ya udah, daripada ribut nggak usah sesi deh misalnya kayak gitu. Iya, Nah iya, iya. itu sama-sama jebakan ya, ekstrim kiri kanan gitu. Jadi harusnya ya sudah, ini 5 menit tapi ini kewajiban. Jadi kalau kamu lagi males tetap kerjakan. Kalau kamu lagi semangat juga bukan berarti diperpanjang gitu. Kalau kamu mau belajar sendiri, nanti setelah sesi akademis kamu mau main-main sendiri dengan kata-kata, silahkan, itu urusanmu gitu. Itu Sama kebebasan. penting memulai untuk di saat anak memang udah siap ya, mungkin 6 tahun atau 7 tahun ya, hal-hal seperti ini ya. Iya. Kalau CM kan menekankan banget jangan sampai terlalu dini dimulai, karena ya nanti akan justru merugikan dia. Terus lanjut lagi tadi Mbak, terus setelah flashcard suku kata itu tadi kan cuma bintang kecil, berarti sampai seluruh teksnya habis ya? Iya, sampai seluruh teksnya habis. Dan itu ini ya, prinsipnya tuh kita ngelihat anaknya sih. Karena kan sesi akademis CM tuh kan lebih kayak kita membuatkan terapi yang cocok buat tiap anak. Karena kan kita harus tahu tujuan kita apa. Jadi misalnya kalau belajar membaca itu apa sih? Visi kita apa sih? Bahwa anak bisa mengekspresikan secara verbal, lisan, apa yang tertulis itu dengan penuh makna gitu. Penuh makna itu berarti intonasinya tepat, kemudian dia tahu kapan harus berhenti, kapan dia harus melanjutkan, nggak terbata-bata. Itu kan kita harus punya visi itu ketika kita mengajari anak belajar membaca. Nah, jadi nanti untuk teknisnya kita akan sesuaikan dengan kemajuan anak. Jadi kita selalu mulai dari yang paling mudah, tantangan yang mudah, tapi kalau misalnya anaknya kelihatan sudah mulai bosen, itu berarti sudah terlalu mudah buat dia. Jangan terus itu gitu loh, latihannya jangan terus itu, harus dinaikkan gitu. Nah, level bacanya ya. Nah itu, dan tiap anak itu kan beda-beda banget gitu ya. Nah untuk Vima itu dulu seingatku aku nggak perlu sampai satu teks lagu selesai.
Karena dia cepet banget gitu. Jadi bintang kecil dia gitu. Di langit yang biru amat banyak tuh dia cepet banget. Jadi aku ngeliat terus dia kok kayak udah nggak minat gitu ya, asal-asalan gitu jawabnya gitu. Oh berarti ini sudah nggak menantang buat dia gitu. Makanya aku nggak sampai selesaiin satu teks. Jadi aku langsung pindah ke cerita pendek gitu. Oke, jadi ketika anak sudah dianggap tidak merasa tertantang lagi, penting ya untuk ganti teks yang lain gitu ya. Yang lebih menantang. Tapi waktu awal ya memang kita lihat dulu, misalnya kan tadi kan sudah kalau tadi aku lanjutin tentang tahapnya awal ya, bintang kecil. Dia kan udah misalnya bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa, aku ingin terbang dan menari. Itu kan dia sudah bisa itu ya. Nah, kita kan harus ngecek dia tuh benar-benar bisa baca apa cuma ngapalin bentuk gambarnya doang gitu kan. Nah, makanya kita harus terapi itu ngelihat gimana caranya untuk melihat dia tuh betul-betul paham. Ya, coba karang sendiri kalimatmu. Dia susun sendiri kalimatnya, terus dia baca. Nah, misalnya kan dia ngarang, aku ingin menghias angkasa, misalnya kayak gitu kan, dia karang sendiri dari flashcard itu gitu. Nah, suka-suka dia aja, kadang-kadang kalimatnya juga nggak masuk akal menurut kita, tapi ya buat dia lucu, ya udah kita ikut ketawa-ketawa gitu kan, anak nyusun-nyusun kalimat sendiri. Tapi dengan semakinnya banyak kata yang dia pelajari kan sudah nggak mungkin dia menghafal gitu. Jadi itu kita harus ngecek itu, jangan sampai anak bisa menyebutkan satu kata hanya karena dia hafal bentuk hurufnya. Itu memang mesti dicek banget, karena kadang-kadang anak-anak juga bisa manipulatif kan mereka itu meskipun masih kecil gitu ya. Iya, makanya kita harus bolak-balik susunan katanya. Terus kita misalnya kocok, terus kita minta coba cari yang tulisannya langit gitu. Coba cari yang tulisannya angkasa, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan jadinya anak akan tidak mungkin menghafal gitu loh, karena dia harus benar-benar paham apa yang dia maksudkan. Intinya jadi kayak pertama pokoknya bacaannya harus bermakna ya, entah itu mungkin tadi teks lagu gitu dan sudah familiar ya sama anaknya. Terus kita harus naikin level kesulitannya kalau memang dirasa anak-anak merasa sudah kurang tertantang ya, walaupun itu pun kita benar-benar harus mengobservasi berarti ya, apakah ini anak benar-benar bisa atau sekedar menghafal ya. Jadi sebenarnya dari respon anak kelihatan banget sih, makanya memang penting observasi itu ya. Jadi kalau Vima dulu ya memang satu teks nggak perlu habis karena dia sudah kelihatan banget udah nggak semangat, bosen. Terus kayak ini loh jadi kayak ngafalin gitu. Yang pas aku waktu itu saya pindah ke cerita pendek. Cerita pendeknya yang ada ayam merah menanam biji jagung gitu kan. Kemudian dia berkata kepada kelinci apa-apa gitu kan, siapa yang mau membantu aku menanam jagung gitu kan. Nah itu kan teksnya itu model kayak berulang iya, gitu. Nah itu kan jadi bait berikutnya tulisannya hampir sama. Jadi ada seekor ayam merah, dia ingin kayak gini-gini. Nah itu aku ngelihat dia udah kayak sebenarnya nggak ngelihat teksnya, dia cuma kayak ngawang gitu, terus ada ayam merah. Tapi udah kelihatan kalau dia tuh nggak baca gitu loh. Jadi cuma karena dia udah hafal bunyinya, karena berarti ingatan verbal dia kan kuat sekali gitu. Nah kalau sudah seperti itu berarti aku tahu ini harus cari teks yang lebih menantang lagi, maka aku naikkan levelnya ke buku cerita anak yang teksnya lebih panjang dan tidak repetitif. Itu tahapan berikutnya gitu. ya. Jadi kita melihat dari respon anaknya tuh kita tahu, oh ini terapinya mesti diganti nih, karena berarti dia sudah levelnya bukan di sini. Tapi beda sama Gandhi ya. Kalau Gandhi itu kan bahkan untuk level yang membaca teks lagu aja itu kan dia harus berjuang lama gitu loh untuk bisa memahami itu. Jadi dia masih suka bingung-bingung, ini bacanya apa tuh kan masih bingung gitu. Jadi makanya teks lagu sampai selesai, dan bahkan nggak cuma satu teks lagu gitu loh, bisa 2 teks lagu, 3 teks lagu gitu, karena ternyata untuk teks yang dia sudah kenal sekalipun dia masih kesulitan untuk membaca teks itu. Ya balik lagi akhirnya ke children are born person ya, balik-baliknya anak-anak nggak sama ya setiap anak ya, nggak bisa dijadiin patokan ya. Betul, dan jangan dibanding-bandingin. Nah betul. Jangan kemudian
dulu kakakmu umur segini udah bisa gini kok kamu belum bisa. Nah itu nggak perlu diomongin kayak gitu, karena kita kan yang penting tahu tujuannya mau ke sana. Soal anaknya jalannya pelan atau jalannya cepet, nggak masalah, karena tujuan akhirnya tuh jauh banget. Jadi apa ya, yang penting tuh menuju ke sana gitu loh. Jadi nggak masalah dia tentang seberapa cepatnya. Nah, nanti kalau dia udah terbiasa baca teks, itu kan tadi ya, baca teks lagu, habis itu teks yang repetitif, habis itu nanti teks cerita yang mungkin lebih pendek-pendek gitu. Akhirnya itu jadi semacam kayak membaca lantang ya, udah mulai membaca lantang berarti anak-anak ya. Membaca full teks, terus belajar baca titik komanya udah mulai seperti itu ya berarti ya. Iya, dan sebetulnya membaca lantang itu penting banget ya. Artinya sebenarnya kita nggak perlu buru-buru menyuruh anak membaca dalam hati. Karena kan kita harus cek dulu anak itu ketika membaca bisa memaknai apa enggak. Kalau misalnya anaknya ternyata sebetulnya belum terlalu bisa memaknai kalimat-kalimat itu, nanti kalau dia suruh membaca dalam hati, kalau dia error kan kita nggak ngerti. Itu. Jadi penting sekali pada sesi awal belajar membaca itu kita pastikan fondasi membacanya itu memang benar, dan itu terdengar dari saat anak membaca lantang. Kalau anak membaca lantang kan kedengaran ya, dia misalnya menggal kalimatnya salah. Gitu kan. Misalnya harusnya misalnya gini ya, kalimatnya adalah ada ayam merah, dia menanam jagung, kemudian dia bertanya, siapa yang mau membantu aku menanam jagung? Misalnya kalimatnya kan gitu. Terus anak bacanya gini, ada ayam merah menanam. Nah, itu kan kelihatan banget dia tuh nggak paham gitu loh apa yang dia baca gitu. Dan itu kalau anaknya masih cara bacanya seperti itu, jangan dibiarkan dia membaca sendiri dulu gitu. Maksudnya membaca diam. Karena berarti dia membaca diam pun pasti akan ngaco gitu loh cara dia memaknai kalimat itu. Jadi kita dengerin dulu, oh menggal kalimatnya belum betul. Jadi kita bantu, misalnya anaknya masih menggal kalimatnya belum betul. Maka kita ambil pensil, terus kita kasih tanda, kamu harus penggalnya di sini. Kamu penggalnya di sini. Kasih tanda, itu kan misalnya garis miring ya. Misalnya ada ayam merah, jadi kasih tanda, setelah merah kasih tanda. Jadi kamu kalau baca sampai sini ya, baru berhenti. Jadi ini sebenarnya latihan untuk dia memaknai kata ya, supaya tahu nih kalau misalnya ayam merah itu tuh seharusnya nyambung, tapi gimana intonasi yang tepat gitu ya, belajar soal intonasi juga ya. Jadi nggak apa ya, nggak baca datar semua ditabrak gitu kan. Iya, kalau ditabrak jelas bahwa dia sebenarnya nggak paham apa yang dia baca. Gitu. Dan dalam hal ini memang makanya kan penting sekali anak punya pengalaman membaca sebelumnya. Jadi dibacakan ya. Jadi kalau dia sering mendengar dibacakan buku cerita, dia akan secara intuitif tahu bahwa harusnya menggalnya di sini gitu. Aku kalau dulu di sekolah tuh inget ya, punya beberapa teman yang kalau disuruh baca tuh kan datar gitu bacanya. Jadi ya akhirnya salah satu tujuan pentingnya kita pakai living text ini ya, supaya anak-anak tuh ya bukan hanya bisa bunyiin huruf, tapi bisa memberikan jiwa gitu pada huruf itu sendiri gitu ya. Ada satu lagi yang mau aku tambahin sih, terutama buat orang tua yang menyekolahkan anak. Karena kan sepertinya kalau di sekolah itu jarang aku dengar gitu ada sekolah yang betul-betul ngecek kemahiran anak membaca. Kan malah seringnya kan dari kelas 1 SD sudah disuruh baca buku paket sendiri kan, baca soal sendiri. Oh iya betul tuh. Kan? Padahal anak kalau belum terampil membaca itu dia baca buku paket pun akhirnya bisa nggak paham kan. Terus jawab soal pun nggak bisa. Itu karena sebenarnya dia nggak dicek keterampilan membacanya. Nah, buat orang tua yang nyekolahin anak perlu menurutku untuk sekali-sekali coba minta anaknya baca lantang dan dengarkan sebetulnya anaknya itu sudah bisa membaca teks dengan tepat atau belum sih. Pemenggalan kalimatnya udah benar belum, terus intonasinya sudah tepat belum, kalau titik dibaca intonasi titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Kalau belum, berarti anak itu sebetulnya keterampilan membacanya masih belum bagus fondasinya, dan harus dilatih lagi fondasinya supaya nanti ke depannya dia nggak semakin kesulitan. Betul. Atau jangan-jangan orang dewasanya atau orang tuanya juga kan kadang-kadang banyak ya yang belum bisa membaca dengan intonasi yang benar gitu. Aku sering mendapati juga kayaknya orang dewasa tapi kalau baca datar banget gitu kan, ya berarti akhirnya perlu sama-sama berlatih juga ya sama anaknya ya. Iya. Orang tuanya berarti perlu berlatih juga kalau merasa bahwa dirinya kalau baca masih kayak
sering kali itu kan yang juga sering terjadi itu, mata sama mulut itu nggak sinkron gitu loh. Jadi mulutnya ngomong gitu, terus habis itu matanya ketinggalan gitu kan, akhirnya terus berhenti, ngulangi lagi ke belakang, baca lagi. Misalnya kan keterampilan membaca lantang itu sangat penting buat anak-anak, dan dia baca keterampilan membaca lantang sangat penting untuk anak-anak kayak gitu loh. Jadi kayak berhenti terus ngulang lagi dari belakang. Nah itu sebetulnya menunjukkan bahwa fondasi keterampilan membacanya belum bagus. Harus melatih diri sendiri supaya jangan sampai berhenti pada tempat yang tidak tepat, terus harus ngulangin lagi baca teksnya. Oke, setelah tadi kan kita membahas soal fondasi dari teknik belajar baca ya. Nah, ini kan anak-anak berarti kemudian udah bisa baca lantang. Nah, berarti sesi belajar baca tuh sampai kapan tuh kalau di Mbak Ellen? Sampai sekarang pun masih sih sesi belajar membaca, hanya kan targetnya sekarang sudah naik terus ya. Kalau dulu kan tujuannya adalah anak bisa membaca teks sederhana gitu kan, secara lancar dan tahu kapan harus memenggal kalimat, kapan harus membunyikan intonasi titik, koma, tanda seru, tanda tanya gitu. Kalau sekarang targetnya adalah bisa membaca ekspresif dan dibayangkan seperti membacakan untuk audiens gitu. Penting itu ya, bisa baca secara ekspresif ya. Karena kan kita melihat ya, kayak misalnya orang kalau udah di depan umum, misalnya naik panggung gitu, terus suruh membacakan sesuatu, terus grogi kan, misalnya ngomongnya terbata-bata, terus habis itu nggak ekspresif. Nah, jadi kalau CM itu kan mematok cita-cita selalu setinggi-tingginya ya, termasuk dalam keterampilan membaca ini kalau dibilang itu selalu ada langit di atas langit gitu. Jadi selalu ada orang yang keterampilan membacanya tuh wow banget gitu kan. Iya. Kalau kita lihat yang di harus, pembacaan cerita, pembacaan puisi gitu juga ya. Nah iya, nah itulah yang harus kita jadikan patokan bahwa anak kita itu selama masih sesi akademis di rumah terstruktur, tidak akan ada kata berhenti akhir kemampuan belajar membaca. Jadi kalau di CM itu kan tidak ada namanya akhir gitu, karena manusia itu selalu bisa dinaikkan lagi keterampilannya, termasuk dalam hal membaca. Jadi kalau misalnya kalau baca cerpen yang bagus banget itu ya, aku dulu nonton kan misalnya Landung Simatupang gitu, membaca cerpennya Anton Chekhov, itu kan kita sampai wow banget kan, sampai wah ternyata membaca cerpen bisa sampai sebegitu bagusnya ya, begitu hidup, levelnya itu luar biasa, sampai pendengar itu bisa hanyut hanya karena mendengar bacaan. Ini bukan storytelling ya. Nah betul. Kalau storytelling kan kayak orangnya ngomong bebas ya, gitu, jadi kan bebas. Tapi ini kan ada teks, terus dibaca gitu loh. Jadi ketika ada dialog, nadanya begitu hidup. Ketika ada deskripsi sesuatu yang mencekam, nada suaranya bisa benar-benar mencekam kayak gitu kan. Nah itu kan sebetulnya keterampilan membaca yang ke arah situlah kita mengembangkan keterampilan membaca anak kita. Jadi sesi membaca tetap ada terus bahkan sampai usia SMA, karena tidak akan ada hentinya, anak bisa ditingkatkan. Jadi sekarang Gandhi umur 11 tahun, masih sesi belajar membaca lantang setiap hari 10 menit. Jadi kalau Gandhi itu kemajuannya dibandingkan waktu awal belajar membaca dulu ya sudah banyak banget ya. Karena kan awalnya ya dulu dia pelan banget kan awal belajar membaca, tapi begitu sudah bisa 9-10 tahun seperti sekarang 11 tahun itu wah sudah enak lah ya, dia sudah jauh lah berubah gitu. Kalau Vima ini kan dulu cepat bisa baca, begitu diajarkan 2 sesi udah langsung aha moment gitu kan. Jadi sekarang ini dia tetap belajar membaca lantang, bukan supaya dia bisa membaca lancar, tapi karena dia kan sekarang sudah sering tampil di gereja ya untuk menyampaikan renungan dan seterusnya. Jadi dia harus belajar membacakan teks, misalnya teks kitab suci gitu kan, membacakan di depan umum. Itu harus bisa ekspresif. Kalau aku
aku mengarahnya ke sana. Dia membacakan untuk audiens yang banyak, dia harus tenang, percaya diri, ekspresif gitu. Nah, itu yang aku latih sekarang dari sesi belajar membaca lantangnya. Ini kayak perlu ajak ngobrol Vima sama Gandhi kali ya, langsung ya. Abis ini aku ajak ngobrol mereka ya. Halo Gandhi. Halo. Ketemu lagi ya kita di podcast sini. Gan, kita kan lagi bahas soal membaca nih. Kamu suka baca nggak, Gan? Suka. Suka ya. Buku apa tuh sukanya yang baca? Buku jenis apa maksudnya? Kebanyakan tentang fiksi. Oh, buku fiksi ya. Terus sekarang lagi baca apa nih yang lagi dibaca hari-hari ini? Terakhir sih Wonder, cuma udah habis. Terus ini bingung mau cari buku apa. Oh gitu. Oke. Gandhi masih ingat nggak dulu waktu belum bisa baca tuh rasanya gimana? Terus proses belajar baca Gandhi seperti apa? Udah nggak inget. Oh, udah nggak inget ya? Cuma inget pas nggak bisa baca tuh pas ada tulisan gitu, tak lihat kayak nggak ada sesuatu. Cuma kelihatan gambar. Kayak hampa gitu ya. Terus setelah bisa baca rasanya gimana? Rasanya ya bisa tahu arti dari tulisan itu. Jadi udah nggak hampa lagi gitu ya? Iya. Tapi sekarang masih ada sesi belajar baca juga kan, Gan? Masih. Pakai buku apa aja? Ada Railway Children, terus ada Mengapa Aku Harus Membaca, Lord of the Ring, sama Dog Stories James Herriot. Itu dibaca di sesi kelas semua kan, sesi akademi semua kan? Iya. Oke. Itu Gandhi baca lantang sendiri ya? Diperhatikan mama gitu ya? Papa. Oh papa, oke. Terus boleh nggak nih Tante Ayu sekarang minta tolong Gandhi baca. Udah siap belum? Udah ada buku yang tersedia belum? Udah. Oke, sekarang buku apa nih yang mau Gandhi baca? Ya masih Dog Stories nih. Dog Stories. Oke, silakan Gandhi. Perlahan-lahan aku berjalan kembali ke jendela rumah tua yang menebarkan cahaya. Aku sudah hendak menutup daun jendela saat mendengar gerakan dan bisikan tegang. Kaukah itu Jim? Tris, dari mana kau muncul? Laki-laki muda itu berjingkat melintasiku ke tengah ruangan sambil celingukan dengan cemas. Jadi tadi itu ternyata kau dan bukan Siegfried. Ya, aku baru saja masuk. Dia menjatuhkan diri di sofa dan membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Oh sial. Beberapa menit yang lalu, aku berbaring di sini dengan Lydia dalam pelukanku, berdamai dengan dunia. Semua begitu indah. Kemudian aku mendengar pintu depan terbuka. Tapi kan tahu aku akan pulang. Sudah. Oke. Thank you Gandhi. Tante sekarang mau ngobrol sama Kak Vima dulu ya. Terima kasih. Halo Vima, apa kabar? Halo. Vima sekarang umur berapa sih kamu Vim? Kemarin Agustus 14 tahun. Udah 14 tahun ya. Tapi masih ingat nggak Vim dulu proses belajar bacamu gimana? Sebenarnya agak lupa-lupa inget ya, cuma yang paling nempel itu dulu aku suka nulis-nulis sendiri sama maksudnya baca-baca sendiri. Oh, aku ini nih bacanya apa ya? Nanti kalau aku misalnya ada kata-kata yang aku nggak tahu cara ngejanya, aku tanya. Misalnya dulu yang paling aku nggak bisa tuh N sama G kalau digabungin jadi eng itu dulu sering lupa, jadi sering tanya. Ini cara bacanya gimana sih? Itu umur berapa tuh Vim? Masih ingat nggak? Berapa ya? Mungkin umur 6. Umur 6-an. Gitu. 6 tahunan ya. Oke, kalau sekarang sendiri berarti kemampuan membacamu gimana? Kalau dari skala 1 sampai 10 gitu misalnya, kamu menilai kemampuan membacamu sendiri di level berapa?
Membaca yang kayak gimana dulu? Membaca lantang lah, kemampuanmu membunyikan huruf Membaca kata gitu. baca lantang mungkin ya 7,5 sampai 8,5 mungkin. Oke, apa yang perlu ditingkatin tuh? Ya kadang masih aku matanya kadang-kadang terlalu cepat, jadi yang baru tak lihat langsung tak baca gitu. Jadi Oke. kalimatnya agak lompat-lompat. Terus tadi kan kata Mama kamu disuruh belajar membaca ekspresif ya? Ya, Nah, itu gimana tuh prakteknya? biasanya Vima berdiri terus sambil Mama lihat, habis itu ya mulai baca sambil, maksudnya nggak boleh nunduk terus sambil melihat audiens. Oh, gitu. Jadi bukan hanya lihat di bacaannya, tapi sesekali lihat ke audiensnya gitu ya, Vim ya? Iya. Ini sayangnya kita nggak bisa lihat ya, gimana tuh Vima Iya. berinteraksi dengan audiens. Tapi boleh nggak, Vim, coba sekarang dicoba baca beberapa alinea gitu, supaya tahu gimana sih pembaca ekspresif itu gitu. Oke. Ini aku baca dari buku, ini sebenarnya buku bacaan bebas, tapi judulnya Koreakul. Kisah Daniel menunjukkan menghilangnya beberapa aspek Konfusianisme membawa keuntungan tersendiri. Aspek lainnya telah terkikis lebih halus. Perhatikan anak muda tidak lagi memiliki refleks untuk menawarkan tempat duduk mereka kepada orang yang lebih tua. Saat aku masih kecil, anak-anak akan menggenggam tangan orang yang lebih tua, bahkan yang tak mereka kenal sekalipun, dan membimbing mereka untuk duduk di kursi yang mereka dapat. Aku juga mulai melihat anak-anak muda berteriak kepada orang yang lebih tua. Salah satunya wanita berusia 30 tahunan di kereta bawah tanah Seoul yang memakai topi visor dan make up tebal. Ia berteriak nyaring, mengatakan orang tuaku menghabiskan waktu petugas stasiun dengan pertanyaan mereka. Aku bisa bilang dengan sangat percaya diri, aku tak pernah menyaksikan insiden semacam ini saat tumbuh di Seoul. Kelihatannya mungkin ini deskripsi yang kasar tentang karakter orang Korea. Namun karakter ini pula yang bertanggung jawab atas semua hal baik pada budaya mereka. Mungkin kalau diibaratkan, semua sifat orang Korea, kemarahan, prinsip Konfusianisme, dan pemujaan terhadap alam, itu seperti makanannya yang terkenal memiliki rasa yang tajam. Atau seperti yang digambarkan seorang koki Korea Amerika tentang masakannya agresif. Sudah, kasih. Oke, thank you Vima. Selamat beraktivitas lagi ya. Ya. Oke, sekarang aku balik ngobrol sama Mbak Ellen ya. Tadi kan Mbak Ellen bilang kalau kita menyimak anak membaca lantang, terus kita bisa mendiagnosis gitu. Anak nih perlu ditingkatkan kemampuan bacanya di sebelah mana gitu kan. Nah, tadi kalau dengar Vima dan Gandhi baca lantang seperti itu, diagnosisnya Mbak Ellen kayak apa tuh? Ya, apalagi kalau kita udah setiap hari mendampingi anak ya, sebetulnya kerasa banget apa yang perlu ditingkatkan. Betul. Kalau Gandhi itu dia kalau ku dengarkan tadi pemenggalannya sudah bagus, terus intonasinya juga sudah ada. Yang perlu ditingkatkan adalah ekspresi ya. Jadi penekanan pada bagian-bagian yang seharusnya diberi intonasi yang berbeda itu dia perlu ditingkatkan dan perlu dikasih contoh sih sebetulnya. Terus kalau mau ditingkatkan lagi, dia kan tadi sudah mulai bagus ya tentang dialog, itu sudah mulai ada nadanya ya kayak dialog beneran gitu. Tapi untuk kedepannya dia bisa ditingkatkan dengan mengubah-ubah suara. Jadi untuk orang A pakai suara begini, untuk orang B pakai suara begitu gitu. Nanti itu kedepannya itu bisa
arahkan ke situ. Kita bisa kasih contoh bahwa kalau dia harus belajar memberi karakter. Jadi kan ketika dia membaca buku itu ada tokoh Siegfried, ada tokoh siapa misalnya gitu kan, dia harus bisa membayangkan orang ini tuh sebetulnya karakternya seperti apa sih, dan kira-kira dia kalau bicara nadanya akan seunik apa dibandingkan tokoh yang lain kayak gitu kan. Itu kemampuan untuk mengimajinasikan bacaannya itu di Gandhi masih bisa ditingkatkan. Itu yang tadi aku lihat di Gandhi ya. Itu. Terus kalau di Vima yang aku dengarkan ya dia membacanya lancar tapi powernya kurang. Gitu. Pronunciation-nya kurang jelas. Jadi masih harus dibuat clear gitu loh. Ketika ngomong satu kata dengan kata yang lain, kadang sampai nggak kedengaran pemisahan antara kata satu dengan kata lain misalnya gitu kan. Nah itu nanti perlu dikasih tahu. Biasanya aku suka kasih tahu Vima sih memang kalau dalam hal ini dia punya kecenderungan untuk pengen cepat selesai gitu loh. Makanya aku selalu bilang ke dia, lebih baik lambat tapi jelas daripada kamu buru-buru pengen selesai tapi malah kemudian pronunciation-mu jadi nggak jelas gitu loh, jadi antara satu kata dengan kata yang lain jadi nyampur gitu. Jadi terburu-buru gitu ya. Jadi terburu-buru, terus memasukkan hatinya ke dalam proses membaca itu loh. Yang aku pikir itu yang kalau Gandhi tadi menurutku malah dia sudah memasukkan kayak ekspresi dirinya ke dalam situ, tapi Vima itu kayak masih berjarak dengan teks gitu, jadi belum masuk ke dalam teksnya. Nah itu yang masih perlu ditingkatkan sih. Oke. Menarik ya sebenarnya ya. Jadi belajar membaca itu masih banyak sekali poin-poin yang perlu diperhatikan ya. Bukan sekedar bisa bunyiin hurufnya, bunyiin katanya, tapi banyaklah poin yang perlu diperhatikan tadi ya. Cara pronunciation-nya gitu, cara mengucapkan kata-katanya kan ya. Terus sudah gitu jeda antar kalimatnya, jeda antara kata-katanya, terus memberikan karakter tadi ya Mbak Ellen ya gitu kan. Jadi banyak sekali poinnya. Jadi jangan mudah puas ya intinya ya. Jangan mudah puas, wah anakku udah bisa membaca gitu, berarti selesai gitu. Tapi ada proses panjang yang masih harus tetap dilakukan sampai memang anak-anak mahir membaca dengan penuh penjiwaan gitu ya, dengan pengucapan kalimat-kalimat yang tepat. Oke teman-teman, sekian bahasan kita soal teknik membaca ala metode Charlotte Mason hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekaligus kami juga mau pamit sesaat ini karena ini adalah episode terakhir kami di tahun 2020 ya. Tuh, karena kita sudah memasuki akhir tahun, di mana sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Jadi kami mau libur sesaat sampai awal tahun 2021 nanti kita akan ketemu lagi di episode ke-31 ya. Jadi akan ada jeda selama beberapa minggu sebelum kita memasuki episode berikutnya. Oke teman-teman, akhir kata dari kami, selamat liburan, selamat menikmati akhir tahun ya, selamat berefleksi barangkali juga tentang apa yang sudah terjadi di 2020 ini. Sampai ketemu lagi di tahun 2021.